Akan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian seorang muslim yang murtad atau meninggalkan Islam dan masuk ke Kristen. Karena dia mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan dia bercerita tentang kehidupannya teman-teman sekalian, bagaimana dia banyak beban berat. Dia banyak sekali pergumulan. Dia diusir oleh orang tuanya, dia diceraikan oleh suaminya, dan saat ini dia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan semua penderitaannya sudah lega dan sudah diringankan oleh Tuhan Yesus. Untuk teman-teman sekalian, mari kita belajar firman Tuhan sebelum kita mendengarkan kesaksian ini, supaya kita lebih diberkati lagi teman-teman sekalian. Diberkati lewat firman Tuhan, dan juga akan diberkati lewat kesaksian-kesaksian orang-orang yang memilih untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Mari teman-teman sekalian, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi teman-teman sekalian, ini ajakan daripada juru selamat, yaitu Yesus Kristus, dengan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah teman-teman sekalian, kesaksian nanti seorang muslimah asal Padang itu bersaksi bahwasanya Tuhan telah memanggilnya lewat bisikan untuk menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya teman-teman, dia mengikuti suara itu, dan sekarang dia sudah menjadi seorang Kristen. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepadanya. Dan tentu saja harus ikut menderita seperti Kristus. Karena dalam penderitaan yang dialami oleh Kristus, di balik itu semua, di balik penderitaan yang dialami, ada sukacita, ada kebahagiaan yang sudah disiapkan oleh Sang Juru Selamat itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, Yesus katakan bahwa dia adalah lemah lembut dan juga rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini seruan daripada Juru Selamat. Kalau kita mengikuti Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, maka janjinya kepada kita bahwa jiwa kita, hati kita akan mendapat ketenangan. Puji nama Tuhan teman-teman sekalian. Dan kiranya lewat kesaksian yang akan segera kita dengarkan dari seorang muslimah dari Padang, kiranya itu dapat menguatkan kita, memotivasi kita, dan memberikan kepada kita semangat yang baru dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita langsung saja untuk melihat kesaksian yang ada berikut ini. Hai, salam. Kenalkan, aku Widya dari Padang, Sumatera Barat. Tepatnya di Solok Selatan. Ibuku asli Padang, bapakku asli Padang. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cerita tentang awal aku jumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan tentang hidup yang aku jalani selama 24 tahun. Aku terlahir dari keluarga Muslim. Ibu bapakku dari keluarga Muslim. Dari aku lahir sampai umur 25 tahun ini, aku hidup di koridor itu. Singkat cerita tentang hidup aku adalah seorang anak yang diangkat oleh orang Padang tersebut. Dibesarkan oleh keluarga Muslim. Aku diambil di Jakarta dari umur 3 hari. Setelah itu, aku langsung dibawa ke Padang. Sampai aku besar sampai hari ini. Setelah umurku 21 tahun kemarin, ada seorang nenek-nenek yang memanggilku.
Dia menceritakan semua tentang hidupku yang aku jalan dari aku terlahir sampai akhirnya aku tahu semua tentang hidupku. Aku pun bertanya kepada mamaku, apakah aku benar hanya seorang anak pungut? Dan mama aku diam tanpa seribu bahasa. Setelah itu, aku berpikir, apa karena ini aku diasingkan selama bertahun-tahun di dalam keluarga besarku? Sampai akhirnya aku memilih untuk merantau. Setelah aku merantau, aku ketemu sama mantan suamiku. Sekian lama kami berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Dan aku pun membawa dia ke kampungku untuk menemui mama untuk meminta doa. Setelah sesampainya di kampungku, keluarga besarku tidak merespon. Malah kami dicaci maki. Setelah kami bicara dengan mama, kami memutuskan pulang ke Padang. Di hari itu juga, kami pamit pada mama dan keluarga. Walau kami dihinanya, tetapi kami tetap menghargainya sebagai orang tua kami. Ketika kami bersalaman, tangan kami pun dibuangnya dan mengucapkan, kau bukan keluarga kami lagi. Ya sudah, kalau aku memang sudah dibuang, aku ikhlas. Kami memutuskan pulang ke Padang di hari itu juga. Beberapa hari kemudian, aku dan dia pun menikah. Sebulan pernikahan, aku pun hamil. Karena hidup di Padang cukup serba mahal, mantan suamiku memutuskan kerja ke Bali. Setelah beberapa lama di Bali, dia memutuskan untuk menceraikan aku. Karena disuruh keluarganya. Karena keluarganya bilang aku pura-pura hamil. Sedangkan aku benar-benar hamil. Sampai aku bercerai dengan mantan suamiku. Karena di Padang aku nggak ada siapa-siapa lagi, aku memutuskan pulang kampung ke Solo Selatan. Aku hidup numpang sana-sini sama teman. Sampai aku pernah diusir juga sama temanku. Karena aku dibilangnya hamil tanpa suami. Sedangkan suamiku ada. Waktu aku diusir, aku tidur di depan amperan toko orang. Keadaan aku sedang hamil besar. Aku lelah, gak makan, gak minum susu, gak minum vitamin. Pada tanggal 31 Juli kemarin, aku lagi bermandung meratapi nasib. Tiba-tiba aja serasa ada yang membisikkan di telingaku, ikut aku. Langsung aku kaget dan buka YouTube. Langsung keluar kesaksian salah satu sahabat hidup untuk bersaksi. Dan yang ada di benakku, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku. Tanpa berpikir panjang, setelah aku mengenal Tuhan Yesus, hidupku damai, tenang, tentram, dan aku selalu merasakan kebahagiaan. Yang biasanya aku menangis setiap malam, setiap detik mengingat semua masalah yang aku jalani. Tapi setelah aku mengenal Tuhan Yesus Kristus, aku begitu bahagia. Hidupku serasa tenang, tanpa ada beban, tanpa ada masalah. Sedangkan
tanggal 29 Juli kemarin, aku dituduh orang yang enggak. Sedangkan aku tidak melakukannya. Pas di tanggal 31, serasa ada yang membisikkan kepadaku, ikut aku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung, Tuhanku Yesus Kristus, tanpa berpikir panjang. Dan aku mengucapkan, Tuhan, kalau memang aku berada di jalan, berikan aku bahagia, berikan aku kebahagiaan di dunia. Hanya aku sedih untuk bercerita semua tentang kehidupan aku. Aku juga malu. Tapi apalah daya semua. Tapi sekarang hidupku merasa lebih berwarna lagi dari sebelumnya. Yang kemarin-kemarin tidak pernah aku merasakan sebahagia ini, setenang ini jiwaku, setentram ini hidup. Setelah aku mengenal Yesus Kristus, Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah memanggilku. Aku tak menyangka aja dengan semua ini. Dengan secara tiba-tiba, Tuhan Yesus memanggilku. Dia ingin aku bahagia. Dia ingin melihat aku tersenyum kembali di dunia ini. Begitu banyak keterpurukan yang aku jalani selama ini. 4 tahun belakangan, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tidak pernah merasakan senyum. Selalu menangis dan menangis. Aku dikucilkan, direndahkan, dicaci, dihina, sampai aku dibilang seorang pemaling. Sedangkan di waktu itu aku punya Tuhanku, tapi dia tidak membela aku sama sekali. Tapi ya sudahlah, ini semua emang udah jalanku. Tapi aku yakin, di saat aku bersama Tuhan Yesus Kristus, aku yakin berlimpah kebahagiaan yang Tuhan berikan kepadaku. Aku yakin hidupku diberkati Tuhan. Aku benar-benar gak tahu lagi mau bicara apa. Aku berterima kasih banyak Tuhan. Tuhan Yesus sudah memanggilku. Aku pun bersama Tuhan Yesus Kristus.